Assalamualaikum teman-teman, saya Gilsa Syabianda dari kelas 11 MIPA ini menjelaskan apa itu metabolisme. Jadi metabolisme ada proses kimia di mana makanan yang kita makan akan berubah menjadi energi. Metabolisme itu berasal dari bahasa Yunani, metabole yang berarti perubahan. Nah, energi itu tidak dapat diciptakan, juga tidak dapat dimusnahkan, tapi energi bisa ditransfer. Kita sebagai makhluk hidup dapat mentransfer energi melalui proses metabolisme. Jadi proses metabolisme itu menghasilkan energi dari makanan yang kita makan, dan proses ini terjadi dalam sel tubuh kita. Jadi metabolisme itu terjadi di sel prokaryotik dan eukaryotik. Sebelum kita bahas lebih jauh lagi tentang apa itu metabolisme, mari saya jelaskan tujuan pembelajaran kita di metabolisme kali ini. Jadi tujuannya adalah menyebutkan fungsi enzim, terus mengetahui faktor yang mempengaruhi kerja enzim, serta mengidentifikasi enzim yang berperan dalam katabolisme dan juga anabolisme. Jadi dalam metabolisme itu terdapat dua jalur, yaitu katabolisme gula dan anabolisme karbohidrat. Jadi kalau katabolisme itu memecah molekul-molekul kompleks menjadi sederhana, sedangkan anabolisme membangun molekul-molekul kompleks dari sederhana. Jadi tuh yang dari molekul-molekul sederhananya itu dibangun jadi yang kompleks. Nah, jadi katabolisme itu terbagi lagi menjadi respirasi sel. Respirasi sel itu ada dua lagi, yaitu respirasi aerob dan anaerob. Kalau aerob itu ada glikolisis terus sama transfer elektron. Terus jadi nanti kita menghasilkan ATP. Apa sih ATP? ATP itu tuh tenaga atau energi ya. Jadi kalau misalkan manusia itu menghasilkan 34 sampai 38 ATP, tapi terhitung karena duanya itu bakal kepake untuk di NHDH itu. Oh iya, apa sih tujuan bernafas? Ternyata tujuan bernafas itu bukan hanya sebagai pertukaran O2 dan CO2, tapi untuk respirasi juga yang di katabolisme tadi, yang respirasi aerob dan anaerob itu loh. Ternyata dengan bernafas kita bisa menghasilkan energi. Nah, kan tadi aku bilang teman-teman, kalau misalnya kita makan, kita tuh dapat menghasilkan energi. Terus dari makanan yang berkarbohidrat kita menghasilkan glukosa. Jadi habis dia dari menghasilkan glukosa, dia tuh akan masuk ke dalam sel-sel tubuh dan menghasilkan apa teman-teman? ATP. Iya, ATP itu apa? Energi. Jadi manusia tuh memerlukan ATP. Nah, reaksi-reaksi ini kan berlangsung secara optimal pada suhu ruang atau suhu derajat Celcius. Faktanya reaksi-reaksi ini tuh akan berlangsung cepat kalau ada katalisator. Apa sih guys katalisator? Katalisator itu zat yang mempengaruhi laju cepatnya reaksi ini berjalan, tetapi zat ini tuh nggak ikut bereaksi. Contohnya apa? Contohnya enzim dan ribosim. Coba dong guys, mau lihat enzim sebagai katalisator itu gimana? Ting, kayak gini, enzim sebagai katalisator. Terus kita masuk ke enzim. Jadi enzim itu adalah pengatur suatu reaksi, dan substrat adalah tempat enzim bekerja. Mau lihat reaksinya gak? Mau dong Grace. Nah ini dia reaksinya. Masih di enzim, sekarang kita masuk ke dalam struktur enzim. Enzim lengkap disebut holoenzim, yang dibagi menjadi dua, yaitu apoenzim dan juga kofaktor. Nah, enzim itu kayak gini. Terus juga ciri-ciri enzim itu enzim sebagai biokatalisator, protein, bekerja secara khusus, dapat digunakan berulang kali. Terus juga enzim dapat rusak oleh panas. Enzim cara kerja itu dipengaruhi oleh faktor lingkungan, yaitu suhu, pH, inhibitor, dan aktivator. Sekarang kita masuk ke dalam penamaan dan fungsi enzim. Enzim diberi nama substratnya masing-masing dan diberi akhiran SE. Contohnya selulase, yaitu menguraikan selulosa. Terus lipase menguraikan lipid atau lemak. Terus protase menguraikan protein. Dan ada pusat aktif enzim, yaitu enzim mitokondria menghasilkan energi, enzim ribosom sintesis protein, enzim mikrosom biosintesis protein. Sekarang kita sudah masuk ke dalam teori cara kerja enzim, yaitu ada teori anak kunci dan juga teori include fit. Jadi saya kasih contoh gimana sih teori include fit dan anak kunci itu.
Sekarang kita masuk ke dalam part terakhir, yaitu inhibitor. Jadi inhibitor itu dibedakan berdasarkan sifatnya. Saya jelasin dulu inhibitor itu apa sih. Inhibitor adalah zat yang menghambat kerja enzim. Jadi inhibitor itu kan dibedakan berdasarkan sifatnya. Ada dua nih, inhibitor reversible dan irreversible. Kita masuk ke dalam reversible dulu ya. Kalau misalkan reversible itu enzim yang tidak berikatan kuat dengan enzim zat yang tidak berikatan kuat dengan enzim. Contohnya terbagi lagi nih jadi dua macam. Ada inhibitor kompetitif dan non kompetitif. Nanti saya kasih contohnya bentuk kompetitif dan non kompetitif gimana ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam inhibitor irreversible. Jadi di irreversible itu cuma satu macam aja. Ya udah, cuma si irreversible ini. Si irreversible ini tuh zat yang sangat berikatan kuat dengan enzim. Maka dari itu perbedaan itu hanya si reversible itu tidak berikatan kuat, kalau irreversible itu berikat kuat dengan enzim. Jadi proses metabolisme itu berawal dari tubuh kita yang masih kecil, terus kita jadi besar, terus saat kita berolahraga, memasak ataupun belajar, itu juga kita melakukan metabolisme. Kenapa sih? Untuk memahami konsep kita di awal, maka dari itu saya menambahkan video lagi di akhir. Apa sih itu metabolisme, katabolisme, dan anabolisme. Dan sekarang kita akan menjelaskan katabolisme dulu. Katabolisme kan tadi saya bilang gula atau glikolisis, dan anabolisme itu karbohidrat. Nah, di sini kita memakan makanan dan kita menghasilkan energi atau ATP, terus nanti diserap lagi sama tubuh, dipakai untuk kita berolahraga atau kita melakukan aktivitas lainnya. Jadi simak video ini sampai akhir ya teman-teman. Nah, proses metabolisme kurang lebih seperti ini. Jadi kita tuh berputar atau mungkin kita melakukan metabolisme tuh secara berulang kali dalam tubuh kita. Terima kasih. Dadah. Huh?